Bapak Ibu semuanya. Panduannya begini. Jadi Zoom kali ini adalah membahas mengenai praktek. Jadi bukan hanya teori, tapi praktek, yaitu testimoni. Kalau kita berbicara mengenai testimoni, artinya Susyung Sechie, Bapak Ibu sudah menggunakan ekoenzim dan cara penggunaannya dan hasilnya sudah diketahui. Jadi ini benar-benar adalah suatu praktek penggunaan ekoenzim. Tentu hal ini sangat bermanfaat diadakan sehingga bisa menginspirasi kita semua yang mungkin kita belum kepikiran bagaimana cara penggunaan, kemudian hasilnya kita bisa berbagi ya pada malam hari ini. Diharapkan Susyung Sechie, Bapak Ibu semuanya untuk aktif berpartisipasi dalam memberikan testimoni, tentu testimoni yang sebenar-benarnya. Nah, Susyung Sechie, Bapak Ibu semuanya, malam ini kita akan dipandu oleh Susyung Joni. Oke, selamat malam ya semuanya. Ya, Bapak Ibu semuanya, Susyung Sechie juga ya. Ini hari ini kita kembali lagi ya Susyung ya, ini ya. Yang kemarin kan kita sudah bahas tentang penggunaan ekoenzim dalam rumah tangga ya. Hari ini kan kita untuk yang ke pemakaian ke ini ya, untuk ke tubuh dan lain-lainnya gitu. Di sini saya ada lihat ya, ada Pak Charles nih. Wah, ini selamat malam Pak Charles. Mana nih Pak Charles nih? Ini leader dari NTT juga ini. Malam Pak Joni. Waduh, ini Malam Pak Joni. saya selalu terinspirasi nih. Tiap hari ini posting selalu nih. Ya, ini kalau pertanian bisa tinggal kontak dia kontak dia nih. Ini semua pertanian dia kuasai ini. Ya, tiada hari tanpa ekoenzim ya Pak ya. Ya, malam. Salam ekoenzim. Iya, sekarang bumi di NTT ini sekarang sudah makin subur berkat Pak Charles nih dan kawan-kawan ini. Oke, saya pikir gini ya, kenapa kita coba mengadakan kegiatan ini ya? Karena saya pikir ya, selama ini kan kita tahu banyak sekali orang hanya mungkin ya sekedar mendengar, tapi juga tidak tahu sebenarnya apakah cara penggunanya seperti apa, kemudian kondisinya kan ada sih yang kadang yang beberapa tambahan-tambahan ya, seperti kemarin saya baru dengar lagi ada yang testimoni bahwa penggunaan ekoenzim itu bisa untuk menghilangkan bau tubuh. Ya, nah ini juga salah satu kan. Jadi dengan adanya testimoni mungkin ada sharing-sharing dari teman-teman lain semua. Jadi kan di sini kan kita bisa ini ya saling sharing dan diskusi juga ya termasuk ya. Otomatis nanti akan menambah wawasan kita gitu loh. Dengan demikian, kita juga tidak akan ragu lagi untuk mengaplikasikan ekoenzim ya untuk ke dalam pengguna sehari-hari, baik juga untuk kebutuhan ini ya di dalam pengobatan juga seperti itu. Saya mulai ya. Oke, nah kemarin kan ini kita kan sudah ini ya, nah sekarang kita mulai, nah ini kan kemarin kita sudah tekankan lagi ya bahwa ekoenzim ini sebaiknya tidak diminum. Ya, tidak boleh ya. Tapi dalam artian ini kan adalah minum dalam kondisi yang jangka panjang ya, yang jangka panjang dan kemudian itu untuk takaran ekoenzim murni dan ukuran yang cukup banyak seperti itu ya. Oke. Nah, ini kemarin juga sudah kita sempat sharingkan ya. Ini ya Sunedi ya. Nah, sekarang kita coba sharingkan kembali lagi. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu ya yang selama ini, kalau yang selama ini belum begitu mengaplikasikan penggunaan ekoenzim untuk sebagai kumur-kumur, saya pikir di masa pandemi ini sangat bagus ya, karena dengan kita kumur-kumur, apalagi itu ya kita kumur-kumur untuk tenggorokan ya, itu akan sangat bagus untuk mengeluarkan riak riak dalam tenggorokan kita seperti itu. Yaitu saya biasanya tiap pagi itu selalu kumur-kumur itu sekitar 3 atau 4 kali, itu biasanya akan keluar itu dahak seperti itu. Nah di sini mungkin ada nggak yang teman-teman mau berbagi? Di sini kan selain kumur-kumur kan juga bisa menyegarkan mulut ya. Nah, saya mungkin semenjak dari bulan 6 ya, bulan 6 sampai sekarang juga tidak pernah lagi memakai odol ya.
order untuk gosok gigi, tapi saya cukup gosok gigi itu dengan EcoEngine. Jadi saya siapkan itu saya pakai gelas ya, gelas yang kira-kira 3/4 air, ya 3/4 air itu saya kasih EcoEngine sebanyak 2 tutup ya, itu kan 10 mili, berarti 1 mili kira-kira 5 mili ya, jadi 2 sekitar 10. Kemudian itu air saya langsung pakai untuk kumur-kumur. Saya pakai untuk kumur-kumur dengan melihat ke atas menengadah ya. Habis kumur-kumur, kemudian sisa daripada air tersebut itu saya buat gosok gigi, kemudian saya juga buat untuk sikat lidah seperti itu. Nah, ini juga mungkin di sini saya akan sharingkan ya, kenapa ini saya juga sangat yakin ini, karena pada saat di bulan 3 ya, di bulan 3 tahun lalu itu saya kan sempat gigi saya yang sebelah geraham ya, itu sempat sangat goyang. Bahkan udah termasuk hampir udah mau copot lah ya, saya goyang sekali gitu loh. Nah, pada saat waktu mau biasanya saya ada dokter langganan, ya, cuman mungkin dokter langganannya nggak praktek lagi karena mungkin takut COVID ya dia ya. Nah, kalau mau ke rumah sakit juga takut, ya, takut nggak tahu apakah, kan sekarang kan waktu itu kan masih baru-baru mulai ya pandemi seperti itu kan agak ngeri juga gitu loh. Nah, akhirnya itu saya begitu dengar dari Pak Joko sharing ya, Pak Joko yang dari EcoEngine Nusantara leadernya, jadi dia bilang EcoEngine ini bisa menghilangkan sakit gigi. Nah, dari situ yaitu saya langsung coba untuk melakukan seperti itu. Nah, jadi setelah saya lakukan tersebut, akhirnya itu sakit itu benar-benar hilang ya. Sakit itu sudah hilang dan kemudian bahkan itu gigi yang tadi goyang itu pun saya masih bisa pakai untuk menggigit gitu loh. Nah, cuman ya memang karena sudah namanya goyang ya tetap goyang gitu loh. Akhirnya ya sekitar waktu itu sekitar bulan 9 tuh 8 ya, bulan 8 tuh akhirnya saya cabut juga ya tersebut gitu loh. Nah, di sini mungkin ada nggak yang teman-teman mau sharing ya? Mau sharing tentang penggunaan EcoEngine ini terutama untuk kumur-kumur seperti itu. Saya mau sharing Johnny Susyong Like. Oh iya, Ceh. Wah, ya silakan, Ceh. Sejak saya sama mama saya, ya mama saya tuh tiap pagi kan kalau bangun tidur, ya dia harus pokoknya berkali-kali dah, pokoknya cukup lama gitu, sehingga dia merasa ada sesuatu ganjal di tenggorokan dan ini sudah berjalan lama. Setelah saya dengar kemarin sharing di dalam grup ini, saya coba juga bikin buat mama. Ternyata bermanfaat banget ya menurut saya, dan dia juga merasakan. Sekarang dia rajin tuh kumur. Dia maksudnya bukan kumur aja, namanya di leher seperti yang Johnny Susyong bilang. Ya betul. Ya itu aja. Semoga bermanfaat ya Susyong Kanan. Oh, jadi benar ya, dia bisa merasakan ya itu ya. Dia juga merasakan, makanya sekarang dia minta. Oke. Jadi mungkin ya selain daripada, jadi gini, manfaatnya itu kumur-kumur itu kan ada dua, kumur-kumur tenggorokan dan kumur-kumur untuk mulut ya. Nah, untuk mulut tadi kan sudah menjegakkan mulut. Jadi kalau kita pakai masker apalagi saat sekarang pandemi ya, itu tidak begitu bau lagi. Beda ya kalau dengan dulu waktu saya belum pakai itu ya. Itu satu. Kedua, ya tadi kan sudah disebutkan untuk mencegah pendarahan gusi ataupun sakit gigi. Ada beberapa waktu itu seperti Surya Kang anaknya, sama waktu itu di Palu juga ada satu ibu-ibu ya, dia bilang sakit. Nah, akhirnya saya langsung kasih gitu loh. Saya bilang coba. Setelah itu langsung dia bilang saya, Pak, kok ini loh hanya pagi kasih dia, sore dia langsung bilang, Pak ini sudah nggak sakit lagi. Ya, jadi itu ada terbukti. Nah, kemudian apalagi untuk tadi untuk tenggorokan, salah satunya itu saya pernah kondisi itu batuk ya, gatal, tiba-tiba gatal, langsung saya ambil itu, langsung saya kumur-kumur. Saat itu juga langsung batuknya hilang. Dan kemudian ada satu kejadian, saya nggak tahu di sini ada nggak Pak Edisin ya. Pak Edisin itu kebetulan sama-sama teman kita waktu di Palu ya. Dia mungkin pada saat waktu pembagian itu ya, pembagian undian nomor, jadi tiba-tiba dia batuk keras gitu loh. Batuk keras itu mungkin karena dia alergi makan yang manis kalau nggak salah. Nah, dia minta sama saya, ada nggak minyak angin ya untuk maksudnya mau ini gitu loh. Mungkin mau
taruh tenggorokannya atau gimana. Nah terus saya bilang, kebetulan saya bawa ekoenzim, saya bilang coba ini pakai ini gitu loh. Nah langsung dia, saya hanya kasih dia aqua yang satu, kebetulan di sana pas ada aqua gelas ya, langsung saya tuangin, saya suruh keluar untuk kumur-kumur, begitu balik dia bilang langsung dahaknya keluar dan batoknya langsung benar-benar berhenti. Nah itulah yang kadang ya luar biasanya ya, kita juga. Ada lagi yang mau sharing nggak ya? Saya mau kasih masukan Joni Susyong. Ya. Mengenai seperti ini, kita orang awam ya, lain dengan kalian yang memang udah praktek sehari-hari ya. Supaya lebih nyaman, misalnya ekoenzim ini tambah air 10 mili, jelas. Setengah gelas air ini loh, kalau bisa kenapa nggak cc juga, milinya berapa gitu, Susyong. Karena gelas saya di rumah besar sekali, ada yang gelasnya kecil sekali, itu kan sangat berbeda. Itu aja, Syong. Iya, oke. Sebenarnya sih waktu itu ada, ini karena materi kan beda-beda ini ya. Karena ini kan hanya materi di PPT. Sebenarnya sih ada yang dalam bentuk tulisan sih. Dalam bentuk tulisan tuh waktu itu ada tulis ya antara 100 sampai 150 mili sih sebenarnya ada juga. Iya. Ya. Oke. Nah, jadi saya pikir gini ya, mungkin kenapa ini sharing ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya? Karena selama ini kita tahu ya, banyak orang yang kadang mungkin dia sudah praktekkan, tapi dia tahu dia nggak mau sharingkan. Nah, otomatis ini kan manfaatnya kan nggak ada, maksudnya kan nggak akan orang lain juga dapat seperti itu gitu loh. Nah, inilah harapkan mungkin teman-teman yang lain ya, yang sudah mencoba mengaplikasikan ini ya, mudah-mudahan juga bisa ikut sharing seperti itu. Ada lagi yang mau sharing nggak ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nanti siapa tahu mau sharing lagi nyusul boleh. Nah, kemudian ini untuk pemakaian cuci rambut. Ya, pemakaian cuci rambut ini saya yakin ya, terutama ini ibu-ibu ya, cewek-cewek, ibu-ibu semua ini pasti rata-rata terutama yang rambut panjang saya rasa juga akan banyak mengalami kerontokan rambut. Dan ini sih sudah banyak yang testimoni ya, pemakaian untuk di rambut seperti ini ya, dan hasilnya itu sangat bagus. Saya punya istri saya kan rambutnya panjang ya, mungkin panjang sekali rambutnya itu. Kalau dia setiap cuci rambut itu mungkin ya antara 10 sampai 12 pasti rontok seperti itu. Tapi dengan sesudah mengaplikasikan ekoenzim saya campur ya, ini saya campurnya 1:1. Saya nggak mau banding 5 atau 10 karena kalau saya lihat sih terlalu encer ya. Jadi saya 1:1 dengan air pelihara ya. Jadi biar nggak basi seperti itu ya, cukup tahan sampai 1 bulan lebih. Biasanya saya pakai seperti itu. Nah, dengan sesudah pemakaian itu hasilnya itu menurut dia ya itu rontoknya sih udah berkurang. Memang masih ada rontok, bukannya enggak, tapi sangat berkurang ya. Sekarang mungkin tinggal sisa sekitar 2 atau 3 helai yang rontok seperti itu. Nah, ini mungkin ada nggak yang mau sharingkan pengalaman tentang penggunaan untuk campuran cuci rambut? Malam, Joni Susyong. Ya, silakan, Cek. Iya, Susyong. Saya juga rambut rontok ya. Jadi sejak saya rasa sudah ada 4 bulan lah saya pakai untuk keramas. Jadi sekarang sudah sama sekali tidak rontok lagi, bukan mengurangi. Masa? Sampai saya sengaja kasih tarik aja dia nggak mau rontok. Bener, sama sekali tidak ada rontok ya, itu ya. Iya, ini sekarang sama sekali loh tidak rontok lagi. Ditarik pun nggak mau lepas dia. Itu pemakaian berapa lama ya, Cek? Maksudnya pertama kali pakai, 2 kali atau berapa kali udah mulai merasakan manfaatnya? Kalau saya sih pertama saya nggak begitu perhatikan ya. Saya udah berapa lama, jadi tiba-tiba merasa kok rambut saya jadinya kuat gitu. Kita dicuci kan suka sanggul ya. Jadi lama-kelamaan rambut makin rontok. Saya sampai potong kayak rambut udah kayak rambut Susyong ini ya. Rambut saya sekarang itu kayak rambut Susyong lagi ini. Mungkin jadi rontoknya karena pendek, karena udah pendek mungkin. Enggak, itu karena rontok baru saya pangkas makin pendek.
Karena sama sekali rambutnya udah hampir mau botak ini nampaknya. Cice, Nah, saya mau jadi tanya sejak Cice, pakai itu saya boleh tanya nggak? Saya rontok parah nih. Nanti saya mau coba tes juga. Nah itu airnya, ini kan bilang 5 berbanding 10 airnya. Cice itu 5 atau 10 perbandingannya? kalau saya kalau saya tidak pakai aturan. Saya Waduh, masuk ke tempat bekas sampo ya. Jadi sampo saya pompa sekali, ini Eco Engine pompa sekali. Jadi langsung saya gosok di tangan, di telapak tangan langsung ke rambut. Berarti 1 banding Dengan 1 ya, 1 rambut yang banding sudah 1 kalau dibasahin begitu. air. Nah, Ya, 1 banding 1 itu. ya. Oke. jadi mau pakai baru Ya. campur ya, bukan dicampur dulu di botol, Iya, nanti tinggal pakai. Iya, karena saya keramas tiap hari ya, jadi tiap hari saya pakai gini loh. Jadi sudah 4 bulan lah, rutin sudah 4 bulan. Nah kalau Tapi Jody sekarang Sisiung sudah punya sama sekali tidak rontok. kalau Jody Sisiung Yes, punya pengalaman gimana Sisiung? Apakah boleh nih misalnya kita aduk 1 botol yang 500 mili misalnya, tinggal kita pakai, bisa rusak nggak tuh? Saya kalau sekali bikin, karena saya sekali bikin itu kadang males ya. Saya sekali bikin itu 800 mili yang gede. Bahkan ada yang sampai 1000. Ya itu bertahan sampai pemakaian itu hampir 1 bulan. Jadi tidak ada masalah. Makanya Nggak bau ya? yang penting mesti pakai air pelihara. Ya, ingat ya, mesti pakai air pelihara. Ya, air pelihara itu adalah ya, ini mungkin saya sharingkan sedikit ya. Air pelihara itu adalah di mana ya, air itu air yang dibeli Eco Engine dan diendapkan selama 48 jam. Ya, itu untuk menetralisirkan zat klorinnya. Jadi itu perbandingannya gini, perbandingannya ingat ya. Saya ambil contoh, saya kan sering ada isi ulang, kan ada botol isi ulang seperti itu yang 19 liter kan. Hanya cukup dikasih 2 tetes. Ingat ya, 2 tetes bukan 2 mili. Tetes kalau yang ada botol pipet itu tes 2 aja. Maksimal 2 tetes. Kalau kita taruhnya sampai banyak, misalnya 6-7 tetes ya, nanti dia akan berlumut. Dia hasilnya akan berlumut, ya cepat berlumut. Nah, makanya kalau cukup dengan 2 tetes itu sudah akan cepat, dia akan sangat bertahan dan 48 jam pemakaiannya. Nah, jadi makanya saya seperti untuk gosok gigi, untuk cuci muka, ya dan sebagainya, saya semua memakai air pelihara namanya. Ya, nah ini jadi air pelihara ini juga bisa untuk kadang dicampur sebagai semprot insektan ya atau penyegar udara. Kemudian bisa campur untuk sabun, campur untuk rambut seperti ini. Oke, mungkin saya sharingkan satu pengalaman ya, pengalaman saya perbandingan awalnya saya perbandingan 1:1 ya. Jadi misalnya samponya 200 mili, sabunnya Eco Engine-nya 200 mili, 1:1 namanya. Ya, tapi waktu itu kan begitu sempat disampaikan bahwa kalau ada pencampuran ini kan sebenarnya sih gini, pencampuran air itu sebenarnya manfaatnya apa? Agar bisa lebih berbusa. Dan benar, setelah saya perbandingkan 1:1 itu busanya jadi lebih banyak dibandingkan kalau 1 dengan 1 saja. Itu satu. Nah, kemudian saya mau sharingkan lagi adalah gini, kebetulan saya dulu di kepala ada kayak semacam kerak ya. Apa sih kalau istilah kata kauki, kalau apa bahasa Hokkien-nya, kerak ya. Ketombe. Tapi bukan ketombe, C. Kalau ketombe itu kan rontok. Ini dia nggak mau rontok nih. Mungkin induknya ketombe kali. Jadi istilah kata itu mungkin ada sekitar 2-3 mili gedenya seperti itu. Jadi begitu kopek kadang kan berdarah gitu kan. Nanti datang lagi gitu loh, tumbuh lagi, kopek lagi seperti itu dari dulu nggak pernah hilang. Oke, setelah saya pakai ini Eco Engine dengan campur sampo ini, itu hasilnya apa? Hilang. Oke, hilang. Nah kemudian saya waktu itu ada dengar satu itu ya relawan juga ya, dia ngomong gini, dia pakai seperti dia buat katanya seperti tonik. Jadi Eco Engine itu Eco Engine murni, dia langsung taruh di tangan, dia langsung taruh di kepala.
ya taruh di kepala, dia biarkan dulu sekitar, katanya sih sekitar 5 sampai 10 menit ya. Setelah itu baru dia bilas. Ya, baru dia itu bilas gitu loh. Saya waktu itu dengar, saya pikir menurut dia katanya sih ya itu tadi ya nggak bisa rontok. Jadi saya pikir saya coba dengan cara seperti itu. Apa yang terjadi? Setelah saya coba, ternyata ya itu yang tadinya kerak kepala itu yang satu balik lagi bawa temennya 45 itu ada itu aja. Nah ternyata memang ingat ya tidak semua kulit itu, terutama kulit kepala itu juga agak sensitif ya, kulit wajah dan kepala itu agak sensitif. Jadi tidak semua bisa dipakai seperti itu. Ya, jadi saya pikir yang paling bagus adalah ya sesuai dengan takaran yang ada 1:1 ya dan berbanding 1. Nah ini kalau mau 2, 3 terserah. Ya, cuman kalau saya sih idealnya adalah 1:1 dan 1 seperti itu. Oke, ada yang mau sharing lagi tentang cuci rambut? Nah, Saya mau nanya Joni Susyung. Ya. Tadi saya nggak gitu jelas ya. Tadi kan bilang air pelihara. Ya. Air pelihara, saya tanya, kan saya biasa di tempat mama tuh semua pakai galon aqua. Iya. Beli aqua. Jadi maksudnya Susyung 1 galon itu pakai 2 tetes ya, selama 48 jam ya. 48 jam baru dipergunakan. Makin lama makin bagus. Oke, Ya, jadi makin kalau lama dia datang bagus. semua saya tetesin aja. Jadi Tetesin. makin lama makin bagus. 2 tetes ya. 2 tetes ya, ingat jangan lebih. 2 tetes saja. Beli yang pipet itu ya, ada yang pipet itu nanti saya coba ambil sebentar. Ya tahu kalau pipet tahu ya. Ya, oke. Nah, kelihatan ini ya pipet seperti ini ya. Nggak kelihatan. Ya. Oke, seperti ini aja. Halo Pak Joni. Oh iya, Ya. silakan Pak Toh. Kalau yang keramas dengan ekoenzim, bagi yang kepala botak bisa tumbuh rambut enggak Pak? Itu pertanyaannya Pak Joni. Oke, kemarin kita sempat ada bedah buku ya dengan Dr. John ya. Jadi gini disebutkan itu, saya nanti di sini ada materinya ya. Atau nanti kita bahas saat materi itu Pak Toh ya. Ya nanti materinya ada. Kalau nggak salah nggak jauh lagi Pak ya. Nanti kita bahas ya Pak Toh ya. Oh Nah, begitu. boleh saya skip dulu Pak ya. Oke. Iya. Terima kasih Pak Joni. Nanti ada materinya nanti kita lihat Pak ya. Oke. Siapa lagi tadi? Siang Edi, siapa yang Ya, mau Ibu sharing? Juni. Coba. Ibu Juni. Ya. Halo, iya. Saya mau tolong tanya, kalau air piaraan itu boleh diminum kalau gitu? Tidak. Jadi gini, Halo? kalau untuk saya Oh, untuk boleh. yang khusus untuk yang minum ya, saya kan juga ada buat yang minum juga. Itu saya pakainya classy enzim. Saya pakai 2 tetes classy enzim. Jadi beda ya. Oh, bukan EE ya. Bukan. Ya, ekoenzim itu adalah penggunaan di luar, jangan di dalam. Ya, oke ya. Nah, mungkin saya mau sharingkan ini ada satu pengalaman ya. Ya, ngerti kan? Ya. Ini saya mau sharingkan satu pengalaman ya. Ini pengalaman bisa disebut pengalamannya lucu juga. Kebetulan mama saya kan waktu itu pas dia mau ulang tahun, jadi dia kan kita panggil tukang salon datang ya. Tukang salon datang itu jadi mama saya rambutnya dikeriting, oke. Kemudian habis itu dicat gitu loh. Karena kan dia rambut putih kan dia mau dicat gitu kan. Nah, ternyata setelah itu mungkin waktu itu dicatnya dikasih warnanya agak rada coklat, mama saya tidak begitu suka gitu loh. Akhirnya kembali lagi besok dipanggil suruh datang untuk ngulang cat warna hitam gitu. Nah, apa yang terjadi? Jadi pas waktu dia datang, kan dia mau cek, dia tuh kaget. Dia kaget gini, loh, kemarin kan hasilnya ini rambutnya kan keriting, kok sekarang keritingnya itu malah jadi kurang gitu loh. Ya kan? Nah, ternyata apa yang terjadi? Karena setelah habis sudah keriting ya, itu kan suster saya cuci rambut mama saya dengan ekoenzim. Jadi ternyata itu bisa mempengaruhi ya, ingat ya, bisa mempengaruhi
Itu zat-zat kimia yang ada gitu. Oke. Nah, ada yang masih mau Joni sharing Joni tentang Susyong, cuci rambut ini? Joni Susyong, Ya, ada satu pertanyaan Joni Susyong. ya. Kalau kita sudah campur ekoenzim dengan sampo dengan air pelihara ya, itu maksimal berapa lama harus habis? Saya Ada punya batasnya nggak? 1 bulan lebih, Cek. 1 bulan lebih. Nah, nanti Berarti- gini, kalau saran berarti saya, maksudnya itu kan kan, ya, kan gini, Cek, kalau saran saya, itu kan, kita kan ada wadah kan ada, saya kan pakai, kadang ganti ke wadah yang pencetan ya gitu ya, kan yang besar punya gitu loh. Kalau secara ragu, coba campur dulu dengan apa komposisi dikit, misalnya 100 banding 100 banding 100 atau 200 air gitu. Coba dulu nanti seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau dirasa nggak ada masalah, oke, ya katanya tingkatin aja. Susyong. Karena pengalaman saya sih bertahan 1 bulan lebih. Bahkan saya kalau keluar kota, saya kan ada isi dengan yang tadi yang sampo yang sudah campur ekoenzim ya. Itu bahkan sampai sekarang aja mungkin udah hampir bisa dikatakan 5-6 bulan aja sampai sekarang ya nggak ada bau-baunya seperti itu. Tapi kecil. Itu sih mungkin sekitar hanya 50-60 mili aja sih. Sampai sekarang ini bagus sekali gitu, nggak ada bau gitu loh. Ya, oke. Ya. Oke, Kan-en ya. Ya, Kan, oke. Susyong, di sini ada yang punya pengalaman pakai ekoenzim murni di kepalanya malah lebih bagus, lebih segar. Ya. Nah, saya juga mau sharing sedikit, Susyong. Saya juga pakai, tapi caranya hampir seperti yang Susyong katakan. Saya pindahkan ke pencetannya itu sesuai dengan, misalkan sedikit, mungkin seminggu habis atau 2 minggu habis. Nah, saya campurkan dengan ekoenzim yang murni saja. Tidak pakai air, karena pemikiran saya ketika kita mau sampoin ke rambut, itu rambut biasanya kan sudah basah. Nah, kalau kurang bersabun, biasanya kan ditambahin air lagi, kita siram lagi begitu. Nah biasanya sekarang saya menambahkan sebelum dikeramas, disemprot dulu dengan ekoenzim yang murni, jadi sebagai airnya, kemudian ditambahin. Mungkin masing-masing pengalamannya berbeda-beda ya, Susyong ya. Nah, kita pakai yang paling cocok dengan kita, dengan tubuh kita. Mungkin itu, Susyong. Silakan lagi. Ya, benar. Makanya tadi saya kan sebut ya, sebenarnya kita punya masing-masing kulit itu kan beda-beda sensitifnya. Ya, mungkin kulit saya agak sensitif sedikit ya, beda mungkin dengan Sung Edi ya tadi ya, itu satu. Nah, kemudian ini hanya tambahan. Kalau misalnya nanti sesudah panen ekoenzim, itu kalau nanti mau ke campuran ke F2 ya, kan fermentasi yang kedua itu bisa untuk cuci rambut itu boleh ditambahkan jahe nanti. Ya, kalau jahe kan bagus ya buat menghangatkan itu ya. Jahe sama itu ada kemarin daun cemara kipas juga ya, itu boleh dicoba. Nah, jahe, cemara kipas sama daun mulberry. Nah, kemarin saya juga dapat rumusan itu dan saya udah terapkan lumayan sih. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke ini ya, yang pemakaian sabun. Sabun mandi, sabun cuci tangan dan sabun cuci muka ya. Kalau sabun mandi ya saya sih karena kulit saya memang biasa ya nggak ada kendala. Tapi kalau istri saya yang katanya memang istri saya kulitnya sih agak kering ya, dia sering kelihatan sih agak kering. Tapi dengan pemakaian ekoenzim ya itu katanya kulitnya sudah jadi lebih membaik, ya tidak begitu kering lagi. Nah ini untuk pemakaian sabun. Nah kalau untuk cuci muka itu saya biasanya saya pakai pencetan. Saya langsung pencet ke tangan sekitar mungkin sekitar 2 atau 3 tetes ya. Saya langsung usapkan di tangan, langsung saya cuci ke muka. Cuci ke muka, saya pijit-pijit sebentar, sekitar 1 menit, saya langsung pakai air pelihara, cuci lagi, udah seperti itu. Jadi saya sampai sekarang juga tidak pernah lagi memakai sabun cuci muka lagi. Nah, seperti itu. Kalau sabun semakin kinclong ya mukanya ya. Masa? Saya kan nggak berani promo sendiri, Cie. Oke. Ya, jadi kalau sabun cuci tangan ya itu tetap ada campuran seperti itu aja sih. Ya. Nah, mungkin ada yang mau sharingkan nggak tentang hal ini gitu loh. Mungkin siapa tahu ada kendala ya.
Silakan Bapak Ibu, boleh di kolom chat, bisa langsung juga unmute, langsung bertanya atau sharing. Sambil menunggu untuk F2, Susyung saya ada memakai kemiri. Dan hasilnya itu ada minyak-minyaknya sedikit keluar dan kelihatannya lebih licin sih untuk kepala begitu, untuk rambut. Nah, Bapak Ibu, silakan ada yang mau sharing? Susyung, saya mau nanya, apanya pakai kemiri, rambutnya dulu atau engine-nya ditambahin kemiri? Fermentasi kedua, C. Oh, ya kan. Saya mungkin mau sharing sedikit ya, Edi Susyung. Saya pernah shampoo, kan kadang-kadang kita beli shampoo krim kan kental. Saya pernah tuang ke 1 botol kosong. Saya sih nggak pakai air peliharaan ya, tapi saya campur air. Tapi seminggu kemudian itu 1 botol saya nggak bisa pakai, bau sekali. Jadi artinya saya mungkin ya bahwa ini belum campur ekoenzim nih, jadi itu shampoo jadi bau, jadi busuk gitu. Itu aja sih masukan saya. Ya, itu nggak pakai air pelihara kan, C kan? Atau Ya, sama saya belum pakai air peliharaan, saya juga belum pakai enzim. Saya nggak tahu, mungkin efek dari situ ada. Yang pasti adalah baik sabun cair atau shampoo, kalau campur air, ya iya. shampoo yang mahal ya, dia nggak awet, dia akan busuk. Pasti. Karena di dalam air itu kan ada mikroba-mikroba juga ya, bakteri-bakteri. Itu pasti akan membuat bau, pasti. Oke, ada yang mau sharing lagi? Kalau saya sih sekarang sedang membuat F2 juga ada, kemarin sudah panen ya. Sudah ada kemiri, campur jahe, campur lidah buaya, campur cemara, itu 4 macam. Saya udah coba sih, tapi saya baru kemarin coba 1 kali benar, agak berminyak. Ya, berminyak, saya oleskan, ya lumayan ya. Sekarang rambut saya sampai sekarang kan sudah 1 bulan, waktu itu ada pakai, ada 1 campuran lagi, pacar Cina. Bukan pacar Cina, pacar kuku. Sorry, pacar kuku dan kuku namanya. Ya, itu ada campuran juga. Jadi ada rambut saya agak sedikit merah, tapi saya lagi coba dengan kemiri, saya nggak tahu nih hasilnya seperti apa gitu loh. Ya, tapi nanti praktek setelah udah ada hasil baru laporan. Oke, ada yang lain? Nah, Mungkin di sini yang ada tekan Vivo 1724, mungkin boleh diperjelas atau unmute, mandi dengan ekoenzim badan tidak bau. Maksudnya bagaimana? Iya, boleh sharing Ibu atau Bapak? Ya, Bapak unmute aja. Karena bau badan itu kan masalah untuk sejumlah orang ya. Boleh di-unmute Vivo 1724? Ya, kita ini semua sama-sama belajar ya, sama-sama belajar dan saling testimoni kan, dengan begitu kan semua kan juga mendapatkan manfaat. Justru saya juga belum tahu nih kalau mandi dengan campuran ekoenzim langsung ya, dengan berendam atau bagaimana gitu. Kalau ada masalah di audio mungkin ntar bisa diketik lebih jelas caranya bagaimana, takarannya atau prosesnya. Susyung boleh lanjut lagi? Malam Joni, mau sharing ya dikit ya. Ya, kan silakan. Ini anak saya nih ada sedikit kakinya itu kayak eksim gitu. Jadi kayak bulutan kecil di betis. Kedengeran nggak ya, Siung? Ya, kedengeran. Itu dari kecil ya, sekarang dia udah 30-an lebih ya, udah mau 40 gitu ya. Jadi bolak-balik gitu, kalau dia lagi kurang fit, pasti dia timbul merah-merah gitu. Merah-merah aja sih, kayak gimana, kayak bilang borok juga enggak, tapi merah-merah aja kan, bisa dekat betis itu. Tapi kalau cuacanya bagus atau apa gitu ya, pas waktu dia tinggal di Bali dia bisa sembuh. Terus balik ke Jakarta lagi, kondisinya kurang fit, kambuh lagi. Nah, pas waktu saya bikin lagi promosi ekoenzim, saya datang, dia ngajar di Secipik kan. Kadang-kadang kan mereka kalau kita bilangin itu suka nggak mau percaya, anak-anak itu suka nggak mau percaya kan. Terus sebenarnya cobain deh, heran nggak ada salahnya juga. Kamu saya masukin ke spray kecil, terus setelah dia pakai kering, terus sekarang dia yang promosi ke adik-adiknya. Gitu aja sih, Styung. Ya.
Jadi ada manfaatnya ya. Oke, terima kasih Kang Anset ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, Oke. Sesiang Joni, sebelum dilanjut sudah dijawab tadi oleh Vivo, bahwasanya caranya dituang satu tutup botol ke, mungkin maksudnya ke dalam itu ya, ember ya, ember buat mandi, ya kemudian mandi pakai air itu. Oke. Ya, jadi itu berarti bisa menghilangkan bau ya. Nah, itu mungkin yang mau coba boleh silakan gitu. Nah, kemudian, nah ini yang tadi Pak Ato ya, kalau nggak salah ya. Aha. Nah, di sini, ini sebenarnya saya slide ini, saya awalnya dulu saya hilangkan, maksudnya ada satu slide yang beda tentang pertumbuhan rambut ya. Karena kenapa? Saya jujur, saya sedih, saya nggak begitu yakin gitu loh. Tapi setelah waktu itu sudah dengarkan pemaparan dari Dr. John ya, bahwa sebenarnya kalau ini juga tergantung kondisi pori-pori kulit kepala gitu loh. Ya, kalau dia memang kondisinya itu agak bermasalah di pori-pori tersebut, ekoenzim ini akan bisa membantu menumbuhkan rambut. Ya, rambut kembali mungkin ya. Tapi kalau memang ya sudah akarnya sudah tidak ada ya mungkin juga susah seperti itu. Nah, ini kenapa saya sekarang udah mulai berani pasang, karena waktu itu ada satu teman juga ya. Teman juga dia kepalanya agak pitak. Pitak sih istilahnya apa sih ya, kayak bolong sebelah itu sama sekali nggak ada rambut gitu loh. Katanya sih stres gitu ya. Nah, itu katanya udah berapa bulan ya seperti itu bolong. Nah, waktu itu ada minta, dia bilang coba dong minta tolong, dia bilang mau pakai coba ekoenzim, jadi saya kasih satu botol. Nah, saya nggak spesifik untuk kasih tahu pakai ke kepala tersebut. Nah, ternyata dia coba dipakai gitu loh. Akhirnya nggak sampai sekitar 2 mingguan ya, dia waktu itu kasih tahu gitu loh. Ini numbuh loh rambutnya. Nah, dari situlah akhirnya saya pasang kembali nih. Ini saya cari, kebetulan juga pas di Facebook ada ya. Ini kebetulan juga kayaknya dari relawan juga waktu itu sempat sharing ya. Ini suaminya juga. Nah, ini bisa kondisi seperti ini. Ya, Pak Ato tadi, Pak Ato mau sharing tadi mungkin atau mau bertanya? Bertanya Sesiang, dia menanyakan apakah bisa menumbuhkan yang botak. Ya, maksudnya botak bukan habis cukur ya, tapi ya memang botak secara alami begitu. Nah, udah terjawab sama Sesiang Joni. Ini ya. Oke, nah, di sini ini ada yang mau sharing. Nah, ya, sambil menunggu yang sharing ini, saya bacakan dulu. Di sini ada Pak Chris Wandi ya. Itu katanya saya belum coba, tapi pengen menggunakan ekoenzim dijual umum. Itu satu. Kemudian yang dari Ibu Clarissa, untuk ekoenzim kemiri dan jahe dapat diulang, mungkin kurang jelas tadi karena kita sangat cepat ya ketika menjelaskan ini. Silakan Sesiong. Oke, di sini ini kalau ekoenzim itu tidak dijual ya, karena kan sebenarnya tujuan kita membuat ekoenzim ini kan adalah agar kita bisa mengurangi ya sampah dapur organik kita, sebenarnya seperti itu. Karena Dr. Rosukon, penelitian yang sudah sekian lama, ilmu dia juga dibagikan kepada orang secara cuma-cuma. Tujuannya apa? Adalah agar mengajak orang untuk membuat ekoenzim. Ya, karena dengan membuat ekoenzim ya itu bisa mengurangi metan, gas metan. Nah, ini mungkin Sesiong Edi kemarin kita ada pembahasan ya, mungkin teman-teman yang lain juga bisa dengar juga. Sebenarnya ekoenzim itu bukan mengurangi metan. Ya, ekoenzim itu tidak mengurangi metan. Tapi jika kita membuat ekoenzim, tentu sampah dapur rumah tangga kita tidak terbuang ke TPA. Ya. Nah, dengan terbuang ke TPA, di TPA itu dengan kondisi terjemur matahari, terkena air hujan, itulah yang akan menghasilkan gas metan seperti itu. Jadi artinya kalau dengan kita membuat ekoenzim, kita mengurangi. Jadi bukan ekoenzim ini yang membuat gas metan tersebut jadi berkurang, bukan. Tapi cara kita membuat ekoenzim ini seperti itu. Ya, itu satu ya. Jadi kalau memang itu bisa mungkin kita bisa berikan secara cuma-cuma, tapi kita juga berharap ya dengan kondisi ini kan
semua orang maulah untuk membuat membuat ekoenzim seperti itu karena manfaatnya kan sangat banyak seperti itu ya. Oke, kemudian kalau tadi itu yang F2 ya, F2 itu yang namanya F2 adalah sesudah kita panen, ekoenzim itu kan disaring, diambil sarinya ya, disaring, ampasnya kan dipisahkan. Itu kita fermentasi ulang lagi 1 bulan, ya, hanya dengan menambahkan bahan-bahan aromatik. Biasanya F2 itu lebih ke aromatik dan ada manfaat gitu loh. Nah, tapi ada beberapa kasus ya, maksudnya beberapa hal yang mana itu bisa ditambah untuk kemanfaatnya. Ya, nah itu salah satu contoh itu yang tadi saya bilang untuk ke rambut sih, ya rambut. Tapi ini saya masih coba, saya belum berani mengatakan ini berhasil apa tidak gitu loh. Cuman ya tadi saya melanjutkan yang tadi disampaikan bahwa dengan kemiri memang sepertinya lebih berminyak, ya itu ekonya lebih berminyak gitu loh ya. Jadi itu mungkin skip dulu lah ya, karena ini belum terlalu berhasil ya, belum dicoba secara lama ini. Saya baru 1 kali dan itu pun hanya dioles saja seperti itu. Oke. Nah di sini ada yang mau sharing nggak? Mungkin pemakaian ekoenzim tadi kan kalau berarti rambut nggak rontok, oke. Sudah tadi ya ada yang sudah sharing ya, beberapa yang sudah sharing ya dari Bu ini ya C Sania juga sudah sharing tidak rontok. Nah, masalahnya bisa nggak menumbuhkan rambut? Ada nggak di sini teman-teman? Ada nggak teman-teman yang merasa ya menggunakan ekoenzim ini dengan campuran ke sampo atau mungkin nanti dengan tonik, hasilnya itu ternyata rambutnya makin lebat. Ada nggak seperti itu? Mungkin ada yang bisa sharing? Ya, silakan sosial Bapak Ibu semua yang berkaitan dengan rambut. Untuk Pak Kriswandi itu daerahnya di mana, itu biasanya dari anggota ekoenzim akan berbagi. Saya sendiri sudah banyak membagikan untuk yang di Jakarta dengan tujuan supaya tidak diperjualbelikan. Dan semakin banyak kita membuat sendiri, karena panennya 3 bulan, maka kita saling berbagi untuk bisa langsung mendapatkan manfaat. Nah, tetapi dengan catatan harus bikin juga ya. Dengan bikin, maka supply dan demand-nya itu bisa seimbang sehingga orang tidak akan memperjualbelikan karena tidak ada yang mau beli. Oke, yang lain di sini mungkin F2 kita skip dulu ya karena ini testimoni pembahasannya bisa lumayan panjang untuk yang F2. Tapi kalau Session Joni mau menjelaskan secara singkat juga boleh karena ditanya berapa perbandingannya. Ya, itu kita lewatin aja. Sebenarnya sih ada di modul ya. Nanti ada nanti bisa. Ya, kita fokus. Baik, Bapak Ibu kita fokus ke materi dulu karena F2 juga akan menyusul. Ini berarti terlalu cepat ya. Pertanyaannya itu sudah S2 ini, bukan F2 lagi. Kita masih S1 dulu. Bapak Ibu ada yang mau sharing mengenai atau punya pengalaman mengenai rambut botak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya sih ya. Oke ya. Yeah. Banyak nih soalnya. Siang. Ya. Nah, ini bukan saya pribadi ya. Ini kemarin pas di Huiso kita dengar ada cerita dia rambutnya tumbuh, tapi dia pakai murni. Jadi sebelum keramas disemprot ke rambut sekitar setengah jam baru dia keramas. Okay. Jadi sekarang hasilnya sudah tumbuh, yang tempat bagian rontok udah tumbuh kembali katanya. Oh, tapi kan biasanya kalau yang rontok kan tetap tumbuh kembali kan? Iya, saya tidak tanya jelas berapa lama dia pakai atau apa, cuma sekilas cerita gitu pas di Huiso kan. Oh iya. Kalau yang rontok biasa sih tumbuh kembali, Cek. Kayaknya sih biasa sih. Oh gitu ya. Iya kan. Nah mungkin kalau ini siapa tahu ada yang bapak-bapak ya mungkin lebih cocok nih kalau yang rambutnya agak berkurang. Nah sekarang ini cukup bagus ya kondisi detox ya. Ini namanya spa kaki. Ya, tips spa kaki ya, ini detox ya. Nah ini saya mungkin sharingkan ini ya karena sekarang juga sering di keluarga saya lakukan seperti ini. Ya, ada satu kejadian waktu itu suster yang jaga mama saya itu sempat 1 minggu ya, 1 minggu itu dia tidak bisa tidur sama sekali. 1 jam pun tidak bisa tidur.
Nah, waktu itu kebetulan saya keluar kota gitu loh. Saya kan ke Surabaya, bawa mobil jadi makan waktu banyak hari ya. Pas saya pulang, saya dikasih tahu istri saya itu suster nggak bisa tidur. Nah, akhirnya saya bilang, coba kalau begitu langsung dikasih pakai ekoenzim seperti ini, ya. Nah, suruh dia langsung pertama kali dia pakai itu dia mulai bisa tidur hari pertama aja ya, itu langsung bisa tidur 2 jam. Ya, dia bisa tidur 2 jam, kemudian setelah dia sampai kalau nggak salah ke 5 kali ya, dia baru bisa kembali tidur normal, hampir bisa 7 jam seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya sangat bagus ya. Nah, kemarin ini baru papa saya baru aja nih kemarin ya, itu juga direndam ya. Airnya awalnya coklat, ya, rada coklat ya, karena kan saya pakainya ekoenzimnya itu agak banyak ya. Ekoenzim saya kebetulan ada lebih, jadi saya pakai hampir 150 mili. Tapi habis itu istri saya laporan, kamu perhatikan nggak, katanya itu kok airnya jadi agak hitam. Nah, saya pernah dapat materi itu katanya ya, kalau memang ini ya air daripada ekoenzim ini, kalau memang kita kadang punya penyakit yang berat ya, dia akan memang akan bisa berwarna, akan menjadi seperti agak hitam, ya. Nah, jadi ini yang mesti diperhatikan adalah, ingat ya, setelah kita rendam kaki ya, air ini jangan lagi kita pakai, kadang kan kita rendam tangan ya kan dan sebagainya gitu loh. Ya, bahkan saya dulu pernah lihat ada teman juga bahkan satu ember aja berdua direndam. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya, ingat ya, karena ini dengan pemakaian garam Epsom, campuran garam Epsom ya, dia akan menarik kita punya itu logam berat dalam tubuh. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini pemakaian pemakaian detox seperti ini ya, ini sangat bagus, adalah memperlancar peredaran darah, betul. Dan kemarin ada testimoni juga ya, waktu itu di Facebook ya. Jadi dia bilang bahwa selama ini dia susah tidur gitu loh. Tapi setelah udah pakai ini, malah tidur, anaknya sampai goyang-goyangin badannya pun dia nggak bangun gitu loh. Ya, ini jadi sangat luar biasa ya. Kemudian memperlancar peredaran darah, memberi rangsangan terhadap titik saraf dan titik refleksi pada kaki ya. Nah, kemudian membantu proses penyembuhan penyakit, meningkatkan kualitas tidur, menghilangkan insomnia. Nah, di sini ada yang mau sharing, ini saya rasa mungkin banyak yang sudah aplikasi nih pemakaiannya seperti ini. Ayo Bapak Ibu semuanya, siapa yang masih belum memakai untuk detox? Namun ingat ya, ketika memakai detox itu tidak boleh airnya sayang dibuang, kemudian dibuat kumur-kumur. Wah, itu jangan banget itu. Kacau. Apalagi sepiring berdua masih boleh, cukup romantis. Kalau berendam detox sebaskom berdua, seember berdua, ya janganlah. Baik, Sesing Sece, ada yang mau sharing mengenai manfaat? Sesing Joni. Ya, silakan, Cing. Mau nanya, sorry ya, pertama saya mau nanya ini yang air untuk yang air piaraan yang ditetesin 2 tetes ekoenzim itu harus pakai air yang galon itu atau bisa yang dari air pump yang dari keran langsung? Boleh air pump, dari air pump boleh, air isi ulang boleh. Ya. Oh, jadi dari air pump. Ya, walaupun air pump, air isi ulang, bahkan saya di rumah saya ada pakai kayak air suling ya, itu saya juga tetap tetesin. Tapi sorry, yang untuk minum saya pakai Classy Engine ya, beda ya. Nah, jadi nggak masalah. Justru itu tujuannya adalah menetralisir itu zat fluorin ya. Zat fluorin itu kan seperti kaporit ya dalam air dalam air tersebut gitu. Oh ya, oke, sih. Terus saya mau kasih sedikit testimoni. Ya. Wah, yang lalu kan di grup itu rame bicara tentang yang rambut rontok itu ya. Kebetulan kan rambut saya juga rontok berat dan tipis banget yang depan. Terus tadinya saya ragu-ragu, jujur aja saya takut malah tambah rusak. Karena pengalaman pertama, saya nggak tahu, saya siram ke tanaman kan daunnya pada rontok semua, jadi mati. Jadi saya terus ketakutan, nanti kalau saya pakai di rambut tambah hancur, rontok, wah botak deh habis. Tapi akhirnya saya pikir orang berani kenapa gua takut.
Nah, terus saya coba dengan cara yang di grup yang ada yang kasih tahu. Saya coba tetesin di kulit rambut, terus saya sambil dipijit-pijit sebentar, terus saya diamkan 1 jam, saya keramas, terus saya keramas pakai itu perbandingan yang EE 1 terus 1000. Nah, terus hasilnya setelah keramas bener rambut jadi lemes kayak pakai conditioner, tapi sebenarnya enggak pakai conditioner. 1 itu. Kedua, rambut saya yang setiap kali keramas itu banyak sekali rontok, sisiran juga nanti rontok lagi. Itu kemarin rontok tetap ada sih, tapi maksudnya sangat berkurang. Jadi tinggal sedikit yang seperti yang Joni tadi bilang tetap ada, tapi sedikit benar. Itu saya baru 2 hari yang lalu. Terus waktu sisiran juga enggak begitu rontok lagi seperti sebelum-sebelumnya. Itu testimoni yang rambut. Terus testimoni yang lidah yang sebelah pinggir itu yang agak ke dalam kan kadang-kadang kita suka kayak sariawan ya. Seperti sariawan atau apa gitu yang kalau kita mau nelen itu sakit banget. Nah, itu kemarin saya juga berani-beraniin juga kumur-kumur pakai Eco Engine. Setengah gelas air terus sama 1 tutup botol EE, saya kumur. Itu siang sekali, malam mau tidur sekali, besoknya sudah oke. Jadi langsung nggak lama langsung dapat manfaatnya ya. Iya, sebelumnya kan saya sudah minum vitamin, minum obat, loh kok makin sakit kan prosesnya lambat ya kalau vitamin atau obat gitu kan. Terus saya pikir udahlah nekat lah kumur-kumur aja, gitu. Kumur-kumur siang sebentar karena saya takut gitu. Terus malamnya saya berani-berani, tapi saya lupa. Setelah kumur-kumur EE itu perlu dibilas nggak? Makanya di grup saya kemarin nanya kan, Yang Joni, kalau sudah kumur-kumur pakai EE, perlu nggak kita bilas lagi pakai air bersih? Karena saya waktu itu lupa, bingung gitu. Harus nggak ya gitu. Kalau saya sih pakai ini lagi, saya bilas lagi ini. Tadi kan saya ada jelasin, saya kumur-kumur pakai itu ya Eco Engine ya. Kemudian habis itu setelah udah, saya ambil air pelihara tadi itu, saya kumur-kumur 1 kali lagi untuk bilas. Iya. Nah, setelah gosok gigi sama, saya juga kumur lagi 1 kali, tapi air pelihara ya, jangan pakai air pump lagi. Jangan kita udah netralisir itunya zat kimianya, masuk lagi kaporit lagi, sama aja. Waktu Ya, itu karena nggak ngerti, tapi setelah itu saya WA, Yang Joni jelasin, oh ya udah tahu. Iya, oke. Ya. Baik. Ya. Bagus banget ya testimoninya ya. Jadi itulah tujuan kita mengadakan Zoom meeting. Ini yang kedua ya, mungkin akan ada yang ketiga. Karena di sini akan membuat kita yakin untuk mencoba. Karena yang lain sudah coba, dan yang coba itu juga bukan satu. Karena ini kita bukan jualan ya. Tidak ada titipan, tidak ada iklan, tidak ada apapun itu. Karena Eco Engine kan bukan untuk jualan. Jadi semuanya murni testimoni atas apa yang telah dilakukan dan ada manfaat. Nah, Yang Joni, di sini ada banyak pertanyaan mengenai slide yang ini. Yang pertama, perbandingan untuk detox bagaimana campurannya, apa saja, garam Epsom yang mungkin yang dimaksud ini adalah apa. Kemudian kalau detox itu apakah boleh dilakukan setiap hari? Nah, ini yang paling banyak dipertanyakan. Detox itu apakah boleh dilakukan oleh setiap hari? Kemudian kakinya harus ditutup ya, bahkan sampai kepala, karena di sini ya foto yang ditampilkan Yang Joni itu juga dalam pertanyaan. Nah, jika tidak boleh setiap hari, berapa kali dalam seminggu?